Halo semuanya, perkenalkan nama saya Domo Yunus Limbong. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali dari video yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang IP address. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol IP. IP address memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dalam jaringan, baik dalam jaringan lokal, local area network, maupun melalui internet. Contohnya ada seperti yang ada di sini, yaitu contoh IPv4 address, yang dimana ini terdapat 4 oktet. 4 oktet ini terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam desimal bertitik. Yang di sini ada 192.168.1.10. Dan masing-masing angka ini terdiri dari 0 sampai 255. Contoh penggunaannya ketika kita ingin mengirimkan eh, suatu data dari atau ingin mengkonekkan HP kita kepada PC kita, kita harus melalui router karena IP-nya berbeda, tidak jadi tidak bisa sembarangan masuk karena pasti akan gagal. Jadi kita harus menggunakan router dan internet juga. Selanjutnya saya akan membahas apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan IP yang besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet. Tujuannya untuk menghemat IP address, mengurangi broadcast, meningkatkan keamanan, dan memudahkan manajemen jaringan. Analogi sederhananya seperti jaringan besar itu diibaratkan seperti kota besar, dan subnet satu, subnet 2, subnet 3, subnet 4 itu diibaratkan sebagai beberapa wilayah yang kecil. Konsep dasarnya seperti yang saya bilang di awal tadi, yang 192.168.1.10 itu adalah eh, bilangan yang dibentuk dari bilangan biner. Suatu angka yang dibentuk dari bilangan biner terlebih dahulu, terutama pada subnet mask ini, yang dimana ada 255.255.255.0, yang dimana masing-masingnya terdiri dari 8 bit. Untuk 3 oktet pertama itu termasuk ke dalam bagian network, dan untuk oktet keempat yaitu yang titik 0 itu termasuk kepada bagian host. Artinya adalah untuk ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, arti dari subnet masknya adalah angka 255 sama dengan bit 1 bagian network, angka 0 sama dengan bit 0 bagian host. Semakin banyak bit satu network, maka subnet akan semakin kecil dan jumlah subnet semakin banyak. Notasi CIDR-nya ada /24 sama dengan 24 bit network, dan /26 sebagai 26 bit network, dan seterusnya. Contoh subnettingnya ada pada jaringan awal 192.168.1.0/24. Subnet masknya 255.255.255.0. 8 bit untuk host. Jumlah host per subnetnya jadi 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 256 dikurang 2 jadi 254 host. Namun sekarang kita akan membaginya menjadi 4 subnet dengan /26. Subnet maksudnya menjadi 255.255.255.192, yang mana 6 bit untuk host. Jumlah subnetnya menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnetnya jadi 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2 jadi 62 host. Nah, di sini adalah salah satu cara bagaimana yang awalnya dari 124 bisa menjadi 126 ini. Ini adalah contohnya, bisa teman-teman lihat di sini dari subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 4. Ini terbagi menjadi beberapa kubu yang berbeda. Jadi tidak bisa sembarangan untuk mengaksesnya. Tidak seperti 124. Kalau 124 itu masih dalam satu jaringan yang sama, jadi dia tidak memerlukan router seperti yang di gambar ini. Dia hanya memerlukan switch saja. Dengan adanya switch, maka mereka bisa langsung saling eh, bersambung, menyatu ya. Sedangkan kalau untuk yang 126 ini, mereka memerlukan router karena jaringan yang berbeda, dan seperti yang dibilang di subnet, seperti yang dianalogikan di sini, yaitu menjadi beberapa wilayah kecil. Nah, jadi mereka menyebar, jadi agar dapat sampai entah itu datanya, entah koneksinya, jadi harus menggunakan router. Jadi seperti itu. Untuk ringkasan hasil subnettingnya bisa teman-teman lihat.
ada di bawah sini semuanya, dan ini semua ada batasnya, tidak 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 seperti yang 124 ya, bisa langsung dari 0 sampai 255, sedangkan kalau yang subnetting ini dia ada batas-batasnya. Contohnya subnet satu dari 0 sampai dari 0 sampai 62, dan subnet 2 dari 60, subnet satu dari 1 sampai 62, subnet 2 dari 65 sampai 126, subnet 3 dari 129 sampai 190, dan subnet 4 dari 193 sampai 254. Dan untuk jumlah hostnya bisa kita lihat semuanya sama rata, yaitu 62 host. Tidak akan mungkin berubah karena ini berada dalam satu series yang sama ya, yaitu di series 26. Untuk contoh, mung- bukan contoh ya, ini lebih ke arah mungkin ada yang bertanya tentang 124, 126, akan saya tunjukkan setelah yang satu ini. Mungkin banyak teman-teman yang pada bingung, kayak itu tadi 124 tuh maksudnya apa sih? 126 tuh artinya apa sih? Nah, jadi untuk 124 itu artinya dari angka 24 itu sendiri adalah bitnya. Jadi kalau diubah ke dalam bilangan biner, dia akan terbentuk menjadi 8 angka ya. Dia akan terbentuk menjadi 8 angka, yang dimana 8 angka itu kan yang kita tahu bilangan biner itu terdiri dari angka satu dan 0. Jadi di sini kita jadikan angka satu sebagai networknya dan angka 0 itu sebagai hostnya. Jadi caranya adalah seperti di sini. Seperti yang kalian lihat, saya sudah membuat angka satu sebanyak 8 di oktet satu, lalu angka satu sebanyak 8 di oktet 2, lalu angka satu sebanyak 8 di oktet 3, dan angka 0 sebanyak 8 di oktet 4. Kok kenapa di oktet 4 gak ada angka satunya? Karena jika kita jumlahkan ketiga oktet ini, maka sudah mendapatkan 24 bit. Jadi tidak perlu ada angka satu lagi di sini. Nah, rumus yang akan kita pakai agar tahu apa kegunaan 124 itu. Yang pertama, salah satunya untuk subnet mask. Jadi kita dapat mengetahui subnet masknya itu dari slash 24 ini. Karena apa? Seperti saya tulis di bawah ini, setiap bit punya nilai. Jadi jika di sini tertulis 1111111 sebanyak 8 kali, ini mengartikan sama seperti yang ada di sini. Yang dimana jika di sini semua bertuliskan satu, itu artinya semua yang di sini harus dijumlahkan. Ya, semuanya harus dijumlahkan. se- eh, Semuanya harus dijumlahkan, di mana nanti akan menghasilkan angka 255. Sedangkan di sini ada 3 oktet, berarti nanti dia akan menjadi angka 255.255.255 titik. Nah, untuk nolnya ini mungkin juga banyak yang bertanya-tanya, nolnya dapat dari mana? Apakah langsung ngambil dari host gini? Enggak, enggak langsung ngambil kayak gitu. Walaupun bisa dibilang ya, karena emang dia tidak memiliki network lagi. Di Octet 4 ini tidak ada network lagi. Jika tadi di eh, Octet 4 ada network lagi, mungkin dia akan bernasib seperti yang ada di slash 26. Contohnya seperti ini yang di slash 26, yang dimana di oktet keempatnya ada dua angka satu yang masuk ke dalamnya. Nah, jika kita contohkan ke dalam tulisan-tulisan di sini, ini mengartikan kalau berarti semuanya harus kita ganti dengan 0. Sorry. Nah, kita hanya menyisakan dua di atasnya yang berangka satu. Dan di sini berarti dua angka ini akan kita jumlahkan, yang dimana ketika kita jumlahkan kita akan mendapatkan hasil 255. Untuk 255-nya tetap sama ya, karena kan eh, satu apa namanya eh, satu angka dengan eh, jumlah 8 ya. Jadi kita sudah membuat angka satu dengan 8 dengan 8 dengan jumlah 8,
Jadi jika yang saya sebutkan di awal, kalau dijumlahkan semua maka hasilnya akan menjadi 255. Jadi kita tinggal tulis 255,255,255. Nah, untuk indikator ini kita tinggal menjumlahkan bilangan angka yang ada di sini ya, yaitu 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi ini adalah jawaban Subnetmas untuk slash 26 dan untuk jawaban slash 24 adalah 255, 255, 255 titik 0. Nah, ya untuk hostnya, jadi untuk di sini semakin besar angkanya maka akan semakin sedikit hostnya. Sedangkan eh, semakin kecil angka slashnya akan semakin banyak hostnya. Contohnya seperti ini. Ini angka 8 dapat dari mana Bang? Jadi angka 8 ini kita dapat dari host yang ada di sini. Di oktav 4 bisa kita lihat kan seperti yang kita bilang tadi, eh, angka 1 adalah network, angka 2 adalah host. Jadi kita lihat di sini di oktav 4 semuanya angka 0. Total 8 angka 0. Jadi kita tinggal tuliskan di sini 2, ini kita bisa bilang pangkat ya. 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 256 dikurang 2. Jadi kenapa dikurang 2? Karena ketika kita ingin menggunakan Cisco Packet Tracer, kita pasti akan memakai IP yang di atasnya terlebih dahulu ya. Contohnya nanti kita akan memakai IP misalkan di 255 dan 256-nya ini akan kepake untuk bukan slash berikutnya, untuk ya bisa jadi slash berikutnya ataupun yang lainnya. Jadi bisa seperti ini ya. Nah, ini juga sama, tapi sebelum itu bentar. Ini tadi belum beres, saya lupa. Jadi udah 2 akar 8, tinggal dikurang 2 dan akan menghasilkan 256 dikurang 2, yang dimana akan menghasilkan 254 host. Jadi kalau misalkan kita mau ping pakai yang eh sorry, sebenarnya bisa 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 aja sih ya pakai yang 126 juga. Cuma mana tahu ada yang mau mencoba seperti biasanya. Nanti kita kasih tunjuk aja mana bedanya yang 126, mana yang 124. Kita akan kasih tunjuk, sorry, bukan kita, saya akan kasih tunjuk nanti di aplikasi Cisco pakai tracernya langsung. Begitu juga dengan yang 126 ya. Ini sama karena di sini hostnya cuma ada 6 biji. Jadi kita menuliskan 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2, yang dimana hasilnya akan menjadi 62 host. Nah, untuk selanjutnya biar kalian bisa lebih paham lagi tentang hal ini, mungkin saya akan langsung menunjukkannya di aplikasi Cisco pakai Tracer. Sebentar. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di sini sudah terdapat dua jenis yang berbeda. Yang pertama ada slash 24 yang hanya terdiri dari 2 PC dan 1 switch. Lalu yang kedua ada slash 26 yang terdiri dari 4 PC, 2 switch dan 1 router. Jadi kita coba mulai dari slash 24 dulu, yang dimana ini sangat mudah sekali, yang dimana kita cuman perlu menaruh IP pada PC satunya, yaitu 192.168.1.2. Lalu subnet maxnya 255.255.255.0. Begitu juga dengan PC yang satunya lagi yang di seberangnya, cuman kali ini hostnya diganti jadi titik 3 ya. Switchnya tidak usah dirombak, tidak usah dipencet apa-apa segala macam, langsung kalian biarkan saja seperti ini karena akan langsung hijau. Nanti kalau kalian coba untuk mengirim pesan, ini sudah pasti akan sukses. Nah, sekarang kita akan beralih ke slash yang 26 karena yang slash 24 sudah beres ya. Sangat simpel, hanya seperti itu saja. Kita beralih ke slash 26 yang dimana ini bisa dibilang susah, gak terlalu susah, bisa dibilang juga gak terlalu mudah. Karena ini hanya perlu mengandalkan ingatan kita saja dan seberapa teliti kita dalam mengetik di sini ya. Jadi awal-awal kita hanya perlu memberikan IP pada setiap PC yang ada di sini, yaitu 4 PC di sini.
yang dimana masing-masing switch ini mengartikan subnet ya. Jadi switch yang ada di sini terhubung, switch yang pertama yang terhubung pada dua PC pertama ini adalah subnet 1, begitu yang di seberangnya adalah subnet 2. Dan router sebagai penghubung antara subnet 1 dan subnet 2-nya. Jadi pada subnet 1 pada PC pertama kita berikan IP 192.168.1.2, tapi untuk subnet maxnya yang awalnya 255.0 kali ini kita ganti menjadi 255.192. Lalu di sini juga ditambahkan lagi ada satu lagi yaitu default gateway, di bawahnya menjadi 192.168.1.1. Yang awalnya default gateway-nya itu awalnya 0 ya. Nah, ini awalnya itu 0.0.0.0, sekarang diganti menjadi 192.168.1.1. Begitu juga dengan yang di sebelahnya, sama dari subnet max sampai default gateway masih sama, namun hostnya diubah saja ya. Dari segi network, subnet max dan default gateway masih sama, hanya hostnya saja yang diubah. Nah, setelah kita selesai dari subnet 1, kita beralih dulu ke subnet 2, yang dimana di subnet 2 pada PC pertama, di sini dari segi subnet max masih sama, namun dari default gateway dan host IP-nya sangat beda, yaitu 192.168.1.66, dan untuk default gateway-nya 192.168.1.65. Kenapa bisa sampai sejauh ini, bisa sampai titik 66 sampai titik 65? Karena jarak antar subnet emang sejauh itu, guys. Jadi untuk subnet yang pertama ini sebenarnya jaraknya itu dari angka 1 sampai 64. Jadi untuk masuk ke subnet kedua itu sudah dimulai dari angka 65 ya. Dari angka 65 kalau gak salah dia itu sampai di angka 80 atau 90-an gitu, kalau gak salah ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi saja di bawah nanti. Jadi dari PC 1 subnet 2 ini isinya tetap sama, namun hostnya menjadi 66 dan default gateway-nya menjadi 65. Begitu juga dengan yang ada di PC 2 subnet 2, sama seperti yang ada di PC 1, yaitu default gateway dan subnet max tetap sama, namun hostnya dirubah menjadi 67 karena tidak boleh sama dengan host sebelumnya. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal pencet ke arah router. Tapi sebelum itu kalian pastikan untuk gigabit Ethernet, kan tadi pasti kalau kalian ingin menyambungkan kabel dari switch ke router, pasti akan ada tulisan gigabit Ethernet 00 ke routernya dan gigabit Ethernet 01. Karena ini ada dua, jadi yang kita pakai gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 001. Jadi kalian tinggal pencet yang gigabit Ethernet 000, kalian masukkan IP address yang ada pada default gateway dan subnet maxnya juga kalian masukkan 192. Lalu port statusnya kalian on kan biar warnanya jadi hijau. Begitu juga dengan yang di gigabit Ethernet 001, lakukan hal yang sama, yaitu dinyalakan, dijadikan on, dan IP address dan subnet maxnya ditulis dengan IP address dan subnet max yang dimiliki oleh default gateway. Jadi kalau sudah jangan dulu keluar, karena di router kita belum beres karena ini masih panjang banget ya. Yaitu kalian harus ke CLI, lalu kalian ketikkan enable. Setelah kalian ketikkan enable, kalian ketikkan configure terminal. Lalu kalian enter lagi. Setelah itu di sini kalian tulis interface FA 0/0. Nah, setelah ada tulisan invalid interface type and number, kalian tinggal tuliskan di sini IP address 192.168.1.1 menggunakan yang default gateway ya. Lalu jangan langsung di enter, kita ketik dulu di sampingnya dengan spasi.
255.255.255.192. Nah, setelah jadi seperti ini, baru kalian boleh pencet enter, tapi pastikan dulu ini semuanya sudah benar ya, sudah teliti, baru kalian pencet enter. Nah, ketika sudah muncul tulisan seperti ini, kalian tinggal ketikkan no shoot done, lalu kalian enter lagi. Nah, setelah seperti ini, kalian lanjut lagi ke interface yang FA 0/1 ya, yang mana itu untuk subnet 2. Jadi kalian tinggal ketikkan interface FA 0/1, enter. Lalu ketikkan lagi nomornya, IP address dulu, IP address 192.168.1. Nah, yang di sini kita pakai yang di subnet 2 ya, default gateway-nya yaitu 192.168.1.65 spasi 255.255.192. Jika sudah seperti ini, langsung saja pencet enter, lalu ketika no shoot dan lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian boleh kembali. Lalu cara kita mengetesnya, kalian tinggal pergi ke PC yang pertama di subnet 1, lalu kalian masuk ke command prompt, lalu kalian ketikkan di sini ping IP yang ada di PC 1 subnet 2, yaitu 192.168.1.66. Jika sudah seperti ini, kita coba enter. Apa yang akan muncul? Apakah tulisan request timeout? Jika request timeout, nah, jadi memang di di siang 126 ini, dari hari-hari sebelumnya juga saya sudah coba beberapa kali, dan hasilnya tetap sama seperti ini ya, yang dimana ada satu yang gagal namun sisanya berhasil terdeteksi. Untuk yang satu gagalnya saya masih belum tahu penyebabnya apa, saya belum tahu apa yang harus diperbaiki, tapi yang jelas setiap saya berhasil mengkonfigurasi, sudah selesai semua, pasti tulisannya akan selalu seperti ini. Jadi kita anggap saja bahwa ini sudah selesai ya. Kita anggap bahwa ini kita telah selesai melaksanakan atau mengerjakan /24 dan /26 yang sangat-sangat sulit dan butuh ketelitian yang sangat tinggi. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tentang IP address dan subnetting ini. Maaf bila ada salah kata, karena memang susah banget ya, dari penyebutan, ketelitian, dan fokus segala macam. Jadi mohon maaf kalau saya rada ngebleng dikit ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.